Di sini kita mau bahas instansi ibu kota negara. Jadi, pilih otorita ibu kota Nusantara. Nah, di sini ada pendidikan persamaan SLTA ataupun paket C, SLTA kejuruan, SLTA semua jurusan, SLTA Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendaftar CPNS ke Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk lulusan paket C, SMA, SMK, sederajat, dan D3 serta S1. Oke, langsung aja teman-teman akses laman websitenya, yaitu SSCASN. Kemudian teman-teman pilih SSCASN min BKN. Kemudian kalau sudah masuk ke laman websitenya seperti ini, silahkan teman-teman pilih. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan klik menu masuk. Dan bagi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan teman-teman daftar. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Dan linknya juga ada di deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun 2023, teman-teman diwajibkan untuk mendaftar kembali. Karena ini sistem dan portalnya baru. Jadi oke, langsung aja di sini saya sudah daftar, saya langsung aja klik menu masuk. Kemudian klik OK. Kemudian silahkan input nick dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian mengisi kode CAPTCHA. Kemudian klik masuk. Oke, kalau sudah seperti ini, tentunya teman-teman akan dialihkan ke pengisian biodata. Nah, untuk proses pengisian biodata, teman-teman bisa cek sendiri di video saya sebelumnya, itu sudah saya jelaskan. Dan untuk pengisian biodata, teman-teman harus membaca dengan teliti. Di antaranya ada mengisi nama sesuai ijazah tanpa gelar. Kemudian mengisi gelar depan ijazah. Jika tidak ada gelarnya, silahkan diisi garis penghubung ataupun min. Kemudian melihat nama inputan pembuatan akun, kemudian mengisi gelar belakang ijazah, kemudian mengisi tempat lahir ijazah, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai ijazah, dan melihat tanggal lahir sesuai KTP, kemudian mengisi email yang aktif, jenis kelamin, mengisi alamat pada KTP, sedang mengikuti program beasiswa atau tidak, memilih jenis disabilitas, kemudian mengisi negara domisili, alamat domisili saat ini bertempat tinggal jika alamatnya berbeda dengan KTP, kemudian provinsi domisili, kabupaten domisili, agama, tinggi badan, nomor telepon, boleh diisi nomor WA, mengisi tanda tangan dengan cara menuliskan tanda tangan di kolom kotak ini, kemudian mengisi status perkawinan, akun media sosial, nomor ponsel. Dan kalau udah diisi semuanya, teman-teman bisa mengisi kode CAPTCHA. Kemudian klik menu selanjutnya. Nah, kemudian di sini masuk di tahap 2, yaitu memilih jenis formasi. Di sini saya memilih formasi yaitu CPNS karena P3K teknis, P3K guru, dan P3K kesehatan belum dibuka. Oke, kalau sudah, di scroll ke bawah, pilih selanjutnya. Kemudian di sini jenis seleksi, ya, kita pilih dulu instansinya. Di sini kita mau bahas instansi ibu kota negara. Jadi pilih otorita ibu kota Nusantara. Kemudian jenis formasinya kita pilih umum. Kemudian teman-teman langsung klik pilih aja. Jangan klik checkbox untuk melamar jabatan kesehatan. Jabatan tenaga kesehatan bagi teman-teman yang tidak ingin melamar jabatan tenaga kesehatan. Langsung klik menu pilih. Kemudian di sini ada banyak lulusan untuk IKN. Jadi teman-teman yang lulusan paket C pun juga punya kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS yang ada di Otorita Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pendidikan. Nah, di sini ada pendidikan persamaan SLTA ataupun paket C, SLTA kejuruan, SLTA semua jurusan, SLTA atau SMA sederajat, SMA IPA, SMA IPS, SMK,
SMA Agribisnis Perikanan, SMA Bisnis Konstruksi dan Properti, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan jurusannya. Selain untuk pendidikan SMK dan SMA, di sini juga ada untuk pendidikan D3 dengan berbagai macam lulusan, serta S1 dan S2. Jadi untuk otorita Ibu Kota Nusantara ini banyak banget peluang untuk kita yang ingin mau pindah ke sana dan mengikuti seleksi CPNS di sana. Nah, di sini saya akan contohkan satu aja. Misalkan saya mau ke SLTA semu jurusan, ya. Di sini jabatannya Teknisi Perkebunrayaan Pemula. Nah, kalau saya pilih pendidikan SMK, di sini untuk jabatannya ada Pemadam Kebakaran Pemula dan Polisi Pamong Praja. Nah, jika saya pilih untuk lulusan SMA IPA, juga sama, Pemadam Kebakaran Pemula, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula, Polisi Pamong Praja Pemula, dan Teknisi Akuakultur Pemula. Jika saya pilih lulusan IPS, maka akan muncul jabatan Pemadam Kebakaran Pemula dan Polisi Pamong Praja. Dan jika saya pilih paket C, di sini ada formasi Pemadam Kebakaran Pemula dan Polisi Pamong Praja juga. Jadi, bagi teman-teman yang berminat untuk melamar di IKN, silahkan sesuaikan dengan lulusannya dan posisinya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk lulusan SLTA. Di sini saya pilih contohnya SMK. Kemudian di sini saya pilih Pemadam Kebakaran Pemula atau Polisi Pamong Praja. Kemudian untuk lokasi formasi hanya ada satu pilihan, yaitu Otorita Ibu Kota Nusantara. Kemudian di sini lokasi ujian itu dalam negeri. Lokasi tesnya kita bisa sesuaikan dengan provinsi kita. Kalau saya pilih Medan. Kemudian nilai ijazahnya sesuaikan dengan nilai ijazah yang ada di ijazah SLTA. Contohnya seperti ini. Dan untuk nilainya harus skala 100. Untuk bagaimana pengisian nilai ijazah sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian nomor ijazahnya sesuaikan. Contohnya ini saya isi sembarangan aja ya. Sebagai contoh. Kemudian tahun lulusnya disesuaikan aja, misalkan tahun 2012. Kemudian tanggal ijazah, tanggal kelulusan, di sini saya buat sesuai dengan tahun lulusan saya. Kemudian nama sekolahnya, di sini saya isi SMK N1 Stabat. Oke, kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita isi captcha. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk deskripsi pekerjaan ini nggak saya isi, ya. Ini bagi teman-teman yang ada pengalaman bekerja, silahkan diisi. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau baru lulus S1, silahkan di skip aja kalau nggak ada pengalaman kerja. Ini saya skip. Kemudian di sini ada beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan. Nah, yang pertama, ya, surat pernyataan. Sebagaimana format pada lampiran ketiga yang sudah ditandatangani terlebih dahulu, dibubuhi e-matre. Ya, dan maksimal kapasitas 1000 KB. Nah, kemudian di sini ada surat lamaran ya yang ditujukan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, kemudian KTP, kemudian surat pernyataan tidak mengajukan pindah tugas sebagai format pada lampiran keempat yang sudah ditandatangani dan diberi matre. Kemudian yang kelima ini ada ijazah asli sekolah menengah atas. Kemudian ada asli daftar nilai ijazah ya, transkrip nilainya. Kemudian ada pas foto, wajib menggunakan pakaian formal, kemeja putih berkerah dengan latar belakang berwarna merah dan kapasitas 500 KB. Nah, untuk surat pernyataan, surat lamaran, dan surat pernyataan tidak mengajukan pindah tugas, itu bisa kita cari di website IKN. Sekarang kita buka website IKN. ikn.go.id. Nah, kemudian kita pilih menu karir. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih seleksi pengadaan calon pegawai negara sipil di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Kemudian kita scroll lagi ke bawah ya. Kita klik ini, link akses berkas pengumuman. Nah, di bawahnya ini ada format. Di bawah link ini, di bawah formasi ataupun informasi pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil di IKN, ini paling bawah ini ada formatnya. Yang pertama ini format surat pernyataan tidak mengajukan pindah tugas. Kemudian di sini ada surat pernyataan dan terakhirnya ada surat lamaran.
Jadi teman-teman bisa download ini ya, tinggal diklik download. Nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal download aja. Kemudian teman-teman silahkan edit ya, tinggal edit dan isi namanya ataupun boleh tulis tangan ya. Dan jangan lupa dibubuhi e-materai 10.000. Dan untuk bagaimana cara pembubuhan e-materai 10.000 dan pembeliannya, nanti saya akan buat videonya dan saya rekomendasi untuk membeli e-materai ke Skill Academy karena lebih mudah dan lebih gampang dipahami dan diproses untuk melakukan pembubuhan e-materai. Selanjutnya, kalau semua dokumen sudah disiapkan, kemudian teman-teman bisa lanjut klik menu selanjutnya untuk ke tahap resume, yang dimana di tahap resume itu ialah tahap finalisasi. Bagi teman-teman yang belum memfinalisasi pelamarannya atau resumenya, teman-teman bisa kembali lagi ke menu sebelumnya untuk memilih formasi ataupun instansi lain. Pastikan teman-teman harus bijak sebelum melakukan finalisasi pada resume. Dan pastikan semua data yang teman-teman isi sudah benar, karena ketika sudah memfinalisasi pada resume tidak bisa diulang ataupun diedit kembali. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.